mengembalikan roh Jakarta yang sesungguhnya. Kelegaan luar biasa terpancar dalam wajah-wajah sebagian masyarakat Jakarta yang selama 5 tahun ini hanya mampu menahan kekecewaan karena tidak terwujudnya DKI Jakarta yang mereka harapkan. Rasa kelegaan karena sejak 16 Oktober 2022, Jakarta ditinggalkan si penjual janji-janji muluk semasa kampanye yang membius 58% penduduk Jakarta benar-benar tak tercapai muluknya. Yang ada hanyalah jejak-jejak peninggalan yang tidak dapat dipakai sebab indikator keberhasilan pembangunan serta terpenuhinya janji kampanye di tahun 2017 lalu. Perbedaan Jakarta sebelum 2017 dengan sesudahnya dengan sendirinya sebagai penanda dan petunjuk bagaimana pengelolaan Jakarta. Apakah pembangunan berjalan sesuai skala prioritas dan dilakukan mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? Ataukah hanya sekedar proyek anfaedah sebagai sarana menaikkan citra meskipun sejak awal menduduki jabatan gubernur citranya memang sudah jelek? Citra intoleran, citra ngecap alias membual, citra politik identitas, citra ahli tata kata dan citra tidak baik lainnya itu terbentuk oleh dirinya sendiri. Bisa dikatakan dalam waktu 5 tahun terakhir ini Jakarta penuhi ide-ide spektakuler, dahsyat, tapi tidak dapat terpenuhi. Masih ingat kan? Menutup sungai dengan jaring, dahsyat ya idenya, tapi lucu dan bukan solusi jangka panjang. Masih ingat kan? Mengatasi banjir dengan toa, dan tentu saja ide-ide lucu lainnya. Terus bagaimana ide mengganti istilah yang sudah umum yang kadang kalau dirasakan memang membodohkan kewarasan alam. Ambil hikmahnya, bagaimana hasil akhir dari 5 tahun, satu ibu kota dikelola oleh seorang pemimpin yang menunggangi politik identitas, bahkan berjuang ayat dan mayat, meskipun tanpa kemampuan, tanpa planning dan arah yang jelas, bahkan tanpa mempedulikan rakyat yang dipimpin. Ambil hikmahnya, agar waktu selanjutnya tidak termakan janji manis tapi meracuni. Cukup 2017 saja Pilkada DKI Jakarta penuh dengan kebrutalan pemabuk agama, kebiadaban sesama penganut agama, dan fitnah-fitnah yang mengadu domba. Biarkan itu sebagai penghangat bahwa pernah ada seorang gubernur DKI Jakarta yang kewenangannya hasil dari politisasi agama, dan juga jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Harapan baru terpancar dari wajah-wajah masyarakat dengan ditunjuknya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Masyarakat berharap PJ Gubernur dengan segera mengembalikan apa yang selama 5 tahun ini hilang bahkan tersentuh. Meski tentunya perlu waktu untuk membenahinya, masyarakat Jakarta harus mendukung PJ Gubernur DKI Jakarta pilihan presiden ini dalam membenahi amburadul tata kelola kota dan tata kelola birokrasi yang tercacak-cacak. Kita benahi Jakarta bersama-sama. Ini tanggung jawab kita sebagai warga bangsa. Bapak Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur kita dukung jika mengembalikan nama-nama jalan seperti semula. Karena nama jalan yang sempurna itu tentunya memiliki nilai sejarah sendiri. Nilai historis Jakarta harus tetap dipertahankan. Apapun itu bentuknya, baik nama jalan, nama gedung, ataupun nama-nama tempat. Selain itu, agar Pemprov Jakarta tidak menjadi penyebab sulitnya segala urusan birokrasi yang menjadi keluhan dan permasalahan baru dalam masyarakat karena digantinya nama-nama jalan. Sesungguhnya apa sih urgensinya mengubah nama jalan? Toh kalau hanya sekedar memberikan penghargaan kepada seseorang yang dianggap berjasa, bisa ke hal yang lain, nama gedung, nama bangunan, atau nama tempat lain yang memang perlu nama sebagai ciri tempat itu. Pak Heru Budi rupanya membaca segala kekecewaan masyarakat DKI Jakarta atas pelayanan Pemprov selama ini, juga merasakan tersampainya seluruh berbagai keluhan saat ini seolah-olah seperti tertumpahkan berbagai kekecewaan dan keluhan itu. Dengan rencana dibukanya kembali meja pengaduan, tentu saja dibukanya meja pengaduan itu menjadi penampung masukan, kritik, saran, dan juga laporan yang selama 5 tahun tutup karena korden. Artinya Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun tidak menerima masukan, kritik, saran, dan laporan permasalahan. Oleh karena itu, mari kita bantu beliau dengan cara kemampuan kita masing-masing. Kita tenggelamkan kisah-kisah kelam Pilkada DKI 2017. Dan mari kita bersama Pak Heru Budi fokus mengendalikan keadaan. Jangan peduli suara-suara melemahkan, karena semua itu hanya akan menghambat cara berpikir manusia-manusia yang tak peduli dengan Jakarta. Mengembalikan roh Jakarta yang sesungguhnya. Kelegaan luar biasa terpancar dalam wajah-wajah sebagian masyarakat Jakarta yang selama 5 tahun ini hanya mampu menahan kekecewaan karena tidak terwujudnya DKI Jakarta yang mereka harapkan.
Rasa kelegaan karena sejak 16 Oktober 2022, Jakarta ditinggalkan si penjual janji-janji muluk semasa kampanye yang membius 58% penduduk Jakarta benar-benar tak tercapai muluknya. Yang ada hanyalah jejak-jejak peninggalan yang tidak dapat dipakai sebab di indikator keberhasilan pembangunan serta terpenuhinya janji kampanye di tahun 2017 lalu. Perbedaan Jakarta sebelum 2017 dengan sesudahnya dengan sendirinya sebagai penanda dan petunjuk bagaimana pengelolaan Jakarta. Apakah pembangunan berjalan sesuai skala prioritas dan dilakukan mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat? Ataukah hanya sekedar proyek anfaedah sebagai sarana menaikkan citra meskipun sejak awal menduduki jabatan gubernur citranya memang sudah jelek? Citra intoleran, citra ngecap alias membual, citra politik identitas, citra ahli tata kata, dan citra tidak baik lainnya itu terbentuk oleh dirinya sendiri. Bisa dikatakan dalam waktu 5 tahun terakhir ini Jakarta dipenuhi ide-ide spektakuler dahsyat, tapi tidak dapat terpenuhi. Masih ingat kan? Menutup sungai dengan jaring, dahsyat ya idenya, tapi lucu dan bukan solusi jangka panjang. Masih ingat kan? Mengatasi banjir dengan toa, dan tentu saja ide-ide laju lainnya. Terus bagaimana ide mengganti istilah yang sudah umum yang kadang kalau dirasakan memang membodohkan kewarasan alam. Ambil hikmahnya, bagaimana hasil akhir dari 5 tahun, satu ibu kota dikelola oleh seorang pemimpin yang menunggangi politik identitas, bahkan berjuang ayat dan mayat, meskipun tanpa kemampuan, tanpa planning dan arah yang jelas, bahkan tanpa mempedulikan rakyat yang dipimpin. Ambil hikmahnya, agar waktu selanjutnya tidak termakan janji manis tapi meracuni. Cukup 2017 saja Pilkada DKI Jakarta penuh dengan kebrutalan pemabuk agama, kebiadaban sesama penganut agama, dan fitnah-fitnah yang mengadu domba. Biarkan itu sebagai pengangat bahwa pernah ada seorang gubernur DKI Jakarta yang kewenangannya hasil dari politisasi agama, dan juga jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Harapan baru terpancar dari wajah-wajah masyarakat dengan ditunjuknya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Masyarakat berharap PJ Gubernur dengan segera mengembalikan apa yang selama 5 tahun ini hilang bahkan tersentuh. Meski tentunya perlu waktu untuk membenahinya, masyarakat Jakarta harus mendukung PJ Gubernur DKI Jakarta pilihan presiden ini dalam membenahi amburadul tata kelola kota dan tata kelola birokrasi yang tercacak-cacak. Kita benahi Jakarta bersama-sama. Ini tanggung jawab kita sebagai warga bangsa. Bapak Heru Budi Hartono sebagai PJ Gubernur kita dukung jika mengembalikan nama-nama jalan seperti semula. Karena nama jalan yang sempurna itu tentunya memiliki nilai sejarah sendiri. Nilai historis Jakarta harus tetap dipertahankan. Apapun itu bentuknya, baik nama jalan, nama gedung, ataupun nama-nama tempat. Selain itu, agar Pemprov Jakarta tidak menjadi penyebab sulitnya segala urusan birokrasi yang menjadi keluhan dan permasalahan baru dalam masyarakat karena digantinya nama-nama jalan. Sesungguhnya apa sih urgensinya mengubah nama jalan? Toh kalau hanya sekedar memberikan penghargaan kepada seseorang yang dianggap berjasa, bisa ke hal yang lain, nama gedung, nama bangunan, atau nama tempat lain yang memang perlu nama sebagai ciri tempat itu. Pak Heru Budi rupanya membaca segala kekecewaan masyarakat DKI Jakarta atas pelayanan Pemprov selama ini, juga merasakan tersampainya seluruh berbagai keluhan saat ini seolah-olah seperti tertumpahkan berbagai kekecewaan dan keluhan itu. Dengan rencana dibukanya kembali meja pengaduan, tentu saja dibukanya meja pengaduan itu menjadi penampung masyarakat, kritik, saran, dan juga laporan yang selama 5 tahun tutup karena korden. Artinya Pemprov DKI Jakarta selama 5 tahun tidak menerima masukan, kritik, saran, dan laporan permasalahan. Oleh karena itu, mari kita bantu beliau dengan cara kemampuan kita masing-masing. Kita tenggelamkan kisah-kisah kelam Pilkada DKI 2017. Dan mari kita bersama Pak Heru Budi fokus mengendalikan keadaan. Jangan peduli suara-suara melemahkan, karena semua itu hanya akan menghambat cara berpikir manusia-manusia yang tak peduli dengan Jakarta.